tidak dalam kapasitas sebagai pimpinan fraksi di sini, tapi saya ingin menggunakan hak saya sebagai anggota dulu. Boleh kan Pak Ketua? Ya boleh Pak, tetapi ini kan supaya rata dulu fraksinya belum baru ada. Nanti setelah itu anggota diberi kesempatan, begitu loh Pak. Ya. Supaya kita bisa mendapat gambaran seluruh fraksi setuju atau enggak setuju. Nah anggota itu tambahan kan gitu loh Pak. Silahkan kalau jenengan mau bicara sebagai anggota tetapi tetap seanggap demokrat ya. Oke, baik. Kalau begitu saya dua-duanya. Ya. Saya mohon maaf tadi saya agak terlambat Pak Pimpinan dan Pak Wakapolri. Tapi saya membaca dengan cepat apa yang ditulis di sini. Intinya, ya, kami tidak berkaitan dengan visi, misi, dan anggaran ini. Tapi saya belum melihat dengan jelas kaitan tugas dan kewenangan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian. Salah satu tugas yang paling penting itu adalah menjaga, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan juga fungsi penegakan hukum. Ya, mestinya anggaran yang diusulkan itu berkaitan dengan ini, yaitu logika sederhananya lah. Bagaimana tugas polisi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum kalau SDM-nya tidak mumpuni, SDM-nya tidak berkualitas, SDM-nya tidak cukup secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, kalaupun SDM-nya hebat-hebat semua dan sudah cukup jumlahnya, maka fungsi ini pun tidak bisa dijalankan kalau anggarannya tidak ada. Ya, maka saya tidak tahu kalau di daerah maju seperti di Pulau Jawa ini, Pak Ketua, tapi di daerah terpencil seperti saya, Pak Wakapolri, saya sungguh prihatin dengan teman-teman yang kerja di polsek di tingkat kecamatan. Hidupnya susah. Hidupnya susah. Rumahnya, jadi kadang-kala kita ini ngomong rumah layak huni untuk masyarakat. Polsek itu sangat tidak layak huni, Pak. Sangat tidak layak huni. Mengeluh. Lalu kita dikasih tugas, mereka dikasih tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Ya, enggak aneh kalau kemudian muncul cerita kisah-kisah anggota kita di tingkat bawah. Ya. Oleh sebab itu, kalau saya membaca postur anggaran ini, saya kok pesimis ini, wah, nasib teman-teman di polsek ini seperti apa. Sebab ini nanti akan ada efeknya dengan soal tugas utama tadi, menjaga ketertiban masyarakat dan fungsi penegakan hukum itu sebagai penegak hukum. Bagaimana itu dijalankan kalau ini tidak dipenuhi? Saya membaca ini tadi, Pak, saya kok enggak ketemu itu di mana ya nyambungnya. Yang kedua, Pak Wakapolri,
fungsi penegakan hukum. Ini juga penting. Nah, saya kasih contoh kecil saja. Ketika kami melakukan kunjungan kerja ke daerah, salah satu keluhan yang disampaikan kepada kami adalah kesulitan biaya ketika aparat kepolisian diminta untuk menjaga, menegakkan hukum terkait dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama eksekusi kasus-kasus tanah. Banyak putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak bisa dieksekusi karena tanahnya dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Nah, kalau tugas polisi itu adalah menegakkan hukum, mestinya tidak ada keluhan soal. Jadi keadilan yang kita peroleh ini adalah keadilan di atas kertas. Mengapa di atas kertas? Karena aparat kepolisian tidak bisa melaksanakan ini akibat biaya tidak ada. Keluhan, Pak. Bukan karena Ketua Umum saya, Menteri ATR, BPN, Pak Kedua, bukan. Bukan, tapi apalagi karena itu. Jadi banyak keluhan yang kami dapatkan. Eksekusi tanah tidak bisa jalan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung, tidak bisa jalan. Karena pengamanannya tidak bisa dijamin akibat tidak adanya biaya. Lebih celaka lagi, Pak Ketua. Ternyata kesulitan eksekusi akibat teman-teman kita juga. Teman-teman kita juga yang jadi backing. Jadi kadang-kala pernah dulu kali-kali lalu gini Satgas Mafia Tanah ini. Ya mohon maaf, Pak. Anggota-anggota kita juga yang jadi bagian dari mafia tanah ini. Mohon maaf, kalau Bapak Kapolri atau Wakapolri mau minta untuk saya tunjukkan di mana tempatnya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Malah ada lagi tanah ini menangnya sudah, penggugat sudah menang. Putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap, bolak-balik itu. Gagal dieksekusi. Keluar teman-teman polisi, ada lagi yang baju lain masuk. Jadi bukannya melindungi, menegakkan hukum, tapi membuat hukum tidak berdaya di mata kekuasaan itu. Itu yang terjadi ya. Saya mohon Bapak Kapolri, tolong disiapkan anggaran khusus untuk tugas pengamanan eksekusi tanah ini, supaya keadilan benar-benar menjadi sesuatu yang nyata bagi mereka yang mencari keadilan. Mohon maaf, di dalam ini saya tidak menemukan itu. Padahal tugasnya menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi masyarakat yang menguasai tanah tanpa hak mestinya harus ditertibkan, bukan malah dibela. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terkait usulan itu kami mendukung sepenuhnya. Bila perlu tambah lagi kalau uangnya ada. Kalau uangnya ada.
Kalau memang uangnya belum ada, mungkin tadi sebut IKN itu ya tunda-tunda dulu lah IKN-nya. Ya enggak usah dulu ke sana tuh. Kalau ke IKN siapa yang mau dijaga di sana Pak Suding? Iya kan? Mau jaga siapa Pak Adis di IKN kalau polisinya bangun di sana? Oh, saya enggak usah dulu. Utamakan dulu ini. Kalau setuju Pak, kalau enggak setuju juga enggak apa-apa. Wong namanya masyarakat yang ngomong ya saya nyambungkan saja. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Senior Benika Herman. Ini adalah orang hukum lama yang sangat senior, sehingga meski bahas anggaran pun ilmu hukumnya tetap keluar Pak. EV hukumnya keluar lagi. Yang penting soal tanah mohon perhatian gitu. Berikutnya PKS, terakhir PAN. Kami persilakan. Ada P3 ketua. Ya mohon maaf, sebentar dulu. Saya mohon maaf ini wajah baru belum dikenalkan, nanti akan kenali sekalian ya. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan pimpinan anggota Komisi 3, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Wakapolri, beserta Irwasum Mabes Polri, Kabar Eskrim, dan seluruh jajaran yang hadir di sini yang tentu saya menghormati seluruh yang hadir dalam rapat khusus pembahasan RKKL di Komisi 3 pada sore hari ini. Yang pertama, kami fraksi PKS di Komisi 3 telah mendengar dan mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Wakapolri terkait usulan anggaran Polri di tahun anggaran 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBN 2025 ini adalah APBN transisi. Dan memang Menteri Keuangan sendiri mengakui ada defisit ya, terkait dengan APBN 2025. Angkanya sekitar 2,45 sampai 2,82. Mendekati angka maksimal 3. Artinya 3 itu masih aman. Nah, oleh karena itu kan kita harapkan bagaimana kemudian seluruh perangkat negara, termasuk Polri di dalamnya, bisa menjaga angka aman ini, bahkan kalau bisa lebih kecil dari angka aman itu. Artinya jangan sampai kepada angka 2. Nah, oleh karena itu sekali lagi, seperti yang kami sering sampaikan bahwa salah satu asumsi dasar dari APBN 2025 itu adalah pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi itu kan diantaranya ya surplus perdagangan dan juga investasi baik dalam maupun luar negeri. Nah, investasi itu membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta keamanan, dan itu harga mati menurut kami. Dan tadi ketika kita rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka juga mengakui bahwa memang salah satu kendala investasi baik dalam dan luar negeri soal kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keamanan. Jadi ini merupakan hal yang masih menjadi pekerjaan rumah kita agar investasi asing yang masuk itu ya bisa aman, karena ini merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Nah, karena itu di tangan bapak-bapak semuanya, karena kepolisian adalah bahagian dari pemerintah yang menyelenggarakan fungsi keamanan. Oleh karena itu fraksi PKS berharap agar pertumbuhan ekonomi ya itu bisa sama-sama kita naikkan ya, karena Presiden terpilih juga punya keinginan besar bahwa Indonesia akan mencapai pada angka 8. Tapi ini memang bukan pekerjaan yang mudah ya, tapi bukan mustahil untuk direalisasikan. Nah, karena itu soal keamanan menjadi sangat penting dan ini menjadi hajat hidup orang banyak semuanya. Pak Wakapolri dan seluruh jajaran yang hadir, kami sudah mendengar bahwa ada usulan 162 sekian triliun yang diusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan, kemudian ada pagu indikatif 104 triliun lebih. Dan kemudian usulan tambahan 60 triliun lebih untuk membiayai semua kegiatan yang akan dilakukan
dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia di tahun anggaran 2025. Ketua, kami memahami, memberikan dukungan sepenuhnya kepada apa yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan usulan tambahan anggaran pada penetapan pagu anggaran Polri tahun anggaran 2025 ini. Dan mudah-mudahan kita bisa memperjuangkannya, karena memang yang baik itu biasanya mahal. Ya. Jadi untuk menghadirkan keamanan yang baik itu memang membutuhkan anggaran. Meskipun sebagian orang kadang mempertanyakan, karena memang Kepolisian Republik Indonesia adalah satu di antara kementerian lembaga yang memiliki dari 5 ya, yang memiliki anggaran yang besar. Ya, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, karena itu sekali lagi Pak Wakapolri, ya, kami memberikan dukungan dan tentu kami juga ingin memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dicapai oleh masing-masing unit di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, tentu saja yang paling seksi itu pasti kriminal, ya. Ketika misalnya polisi menemukan tempat membuat sabu atau menemukan komplotan jaringan lain sebagainya, itu kan menjadi headline di media-media besar begitu. Nah, dan tentu saja ini adalah bagian upaya kita ya untuk menjaga negara ini supaya stabil keamanannya dan ekonominya bisa lebih baik. Begitu juga dengan beberapa unit lainnya yang kami baca di media massa, ya, dan ini tidak terlepas dari dukungan anggaran, ya, misalnya ASDM kemarin ada satu data, ya, dan ini bagi kami adalah sesuatu yang sangat baik karena mencoba untuk mengikuti perkembangan teknologi, ya, terutama bagaimana satu data ini bisa dilakukan dengan baik terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di kepolisian. Oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini kami juga menitipkan harapan ya untuk anggaran tahun 2025 yang akan datang. Tadi disebutkan oleh pimpinan soal pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung di Sumatera Utara dan Aceh. Ini adalah agenda nasional dan bertepatan dengan tahun-tahun politik atau pemilihan kepala daerah di provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Khusus Sumatera Utara dan Aceh yang akan menggelar PON bersama ini, harapannya kekurangan biaya pengamanan yang akan dilaksanakan kepolisian di sana mudah-mudahan mendapat perhatian dari Mabes Polri, karena ketika PON itu tidak berjalan dengan aman, kemudian terganggu keamanannya, tentu ini tidak baik bagi citra kita di Indonesia. Dan kami juga berharap agar apa yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia mengamankan event-event internasional yang berlangsung di Indonesia itu sangat-sangat baik sehingga menimbulkan persepsi bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk menyelenggarakan event-event internasional terutama di Bali. Dan yang paling terakhir Ketua, saya menitipkan harapan juga agar Mabes Polri memperhatikan soal penataan komplek atau asrama polisi di daerah-daerah. Ya, kita melihat kadang-kadang asrama polisi itu ada di pinggiran jalan besar maksud saya, yang langsung bisa dilihat oleh orang yang melintas jalan tersebut. Dan tentu situasinya memang belum seperti yang kita harapkan. Meskipun bagian asrama polisi sudah baik, sudah bagus. Tapi masih ada sebahagian asrama polisi yang masih belum seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan Mabes Polri dalam hal ini Pak Wakapolri dalam kesempatan ini ya saya menitipkan harapan agar bisa semakin baik asrama polisi di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Wakapolri dan seluruh jajarannya yang telah memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan anggaran kepolisian tahun anggaran 2025. Sekali lagi kami memberikan dukungan sepenuhnya dan kita akan perjuangkan di Badan Anggaran DPR RI. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Endi. Ada harapan yang belum disampaikan, tapi harapan ini hanya info dulu. Karena beliau akan mencalonkan sebagai calon gubernur Provinsi Aceh. Gitu. Itu Pak Dr. Enji saya sampaikan kepada teman-teman. Kami persilakan Pan Senior Sabrudin. Iya, Pan.
sebenarnya saya tugaskan ke pangeran ini supaya baik, makasih pimpinan. Suding ini kurang ajar juga, ketua disuruh. Baik, pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Wakapolri, para pejabat utama, serta seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, rasa-rasanya sejak saya di Komisi 3 Pak Wakapolri ya 2009 kita tidak pernah selalu memberikan dukungan ya terhadap anggaran yang diusulkan oleh institusi kepolisian. Saya tidak pernah ada satu fraksi pun yang menolak ya. Saya ingat-ingat ketika ada usulan penambahan ataukah hal-hal yang dimintakan oleh institusi kepolisian di Komisi 3. Komisi 3 selalu memberikan support ya, memberikan dukungan penuh ya, terhadap institusi ini. Dan karenanya kami selalu berharap bahwa institusi kepolisian yang diberikan amanah Undang-Undang 2 2002 dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum itu betul-betul dapat optimal ya, dapat dilaksanakan secara maksimal dan profesional. Sebenarnya kita juga sudah lama sekali ya, sudah 4 kali masa sidang kita tidak pernah rapat RDP dengan Pak Kapolri untuk mengkonfirmasi berbagai isu-isu yang menjadi perhatian publik ya. Tapi kali ini kita rapat terkait menyangkut masalah anggaran. Anggaran juga tidak lepas dari tugas-tugas pokok kepolisian supaya kedepannya bisa lebih optimal dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 2 2002. Pak Wakapolri, kalau tadi Pak Beni menyampaikan bahwa anggota-anggota yang ada di daerah, katakanlah yang ada di polsek-polsek ini, sedapat mungkin mendapatkan perhatian, saya kira ada benarnya. Ya. Terkadang kita merasa prihatin melihat kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di daerah, di polsek utamanya. Banyak kantor-kantor polsek yang memang sudah tidak layak. Ketika banjir, ketika hujan, kebanjiran, dan berapa kali juga saya sampaikan ke Pak Asrena ya, terkait menyangkut masalah pembangunan kantor-kantor kepolisian yang ada di daerah. Karena ini adalah menyangkut masalah layanan institusi anggota kepolisian kepada warga masyarakat. Tentunya dalam pembahasan anggaran kali ini saya lebih menitik beratkan bahwa pagu alokasi anggaran tahun 2025 ya, karena 2025 kan sudah tidak ada event, katakanlah tidak ada pilkada, tidak ada lagi pileg dan sebagainya. Saya kira ini bisa menjadi pemikiran ya, supaya kantor-kantor polsek ini dibenahi, Pak. Ya. Dibenahi dan juga anggota-anggota yang ada di polsek ini yang terkadang tidak, katakanlah ya, tidak cukup ya, tidak sebanding ya, antara luas wilayah dan anggota yang ada di polsek terkait menyangkut masalah pelaksanaan tugas. Menjadi perhatian ya, utamanya di daerah-daerah yang rawan konflik. Nah, untuk itu Pak Kapolri, prinsipnya perhatian usul tambahan anggaran 60 T. Hampir setengahnya ini Pak ya. Kalau pagu indikatif 2025 104
triliun, lalu kemudian usulan tambahan anggarannya 60 triliun, ini hampir setengah dari pagu indikatif. Ya, mudah-mudahan ya kata Pak Bini, mudah-mudahan ada duitnya. Pada prinsipnya Komisi 3, ya saya dari fraksi PAN memberikan dukungan untuk itu, tapi alokasi anggaran ini benar-benar dioptimalkan untuk pembenahan ya, terhadap anggota-anggota yang ada di daerah-daerah, Pak. Seperti saya katakan, dari sisi sarana dan prasarana, baik menyangkut masalah kantor, baik menyangkut masalah kendaraan operasional, itu sudah tidak layak, Pak. Ya, utamanya di polsek-polsek. Karena selalu memperjuangkan polsek, Pak. Sejak dulu masih BHD, Kapolri. Saya selalu meminta supaya polsek menjadi perhatian, karena ini adalah garda terdepan terhadap masyarakat ya, dalam hal memberikan layanan. Dan khususnya di daerah Sulawesi Tengah ya, saya sudah usulkan lewat Pak Kapolda Sulawesi Tengah agar pembangunan polsek-polsek yang ada di Sulawesi Tengah ini menjadi perhatian. Bahkan banyak tanah-tanah masyarakat yang sudah dihibahkan tapi belum ada anggaran untuk pembangunan kantornya. Itu satu, Pak. Lalu kemudian yang kedua, pada rapat sebelumnya juga pernah saya menyoroti tentang KE. Kredit ekspor, ini kan pinjaman, ya pinjaman luar negeri yang sampai hari ini saya juga belum tahu ya, alokasi penggunaan anggaran kredit ekspor ini itu kemana? Saya pernah minta dalam rapat anggaran sebelumnya supaya pinjaman luar negeri ya, terkait menyangkut masalah kredit ekspor ini sedapat mungkin itu kita disampaikan ini dialokasikan kemana, karena ini kan anggarannya cukup besar, triliunan, Pak. Kalau hari ini disampaikan bahwa sumber anggaran dalam pagu tahun 2025 pinjaman luar negeri itu sampai 6 triliun ya. 6 triliun sekian, ini kan juga harus di breakdown ya. Kredit ekspor ini diperuntukkan dalam hal apa? Begitu pula terkait menyangkut masalah pinjaman lain. Ya. Berikutnya terkait menyangkut masalah surat berharga syariah negara. Ini dari sumbernya dari mana ini, Pak Wakapolri? Ini ada beberapa yang disampaikan di sini bahwa didukung dari beberapa sumber anggaran, ya. rupiah murni pendamping dan seterusnya, lalu kemudian ada pinjaman luar negeri, lalu kemudian surat berharga syariah negara. Sekian. Ini juga saya minta penjelasan terkait masalah itu. Pak Wakapolri dan beserta seluruh jajarannya, saya dari fraksi PAN memberikan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran institusi kepolisian dengan harapan bahwa anggaran ini betul-betul dioptimalkan dalam rangka untuk pelaksanaan tugas kepolisian sesuai amanat Undang-Undang 2 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Senior. Terakhir, fraksi terakhir maksud saya, sekalian memperkenalkan diri Mas Baidrowi. Monggo. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, Komisi 3, maaf. Komisi 3. Saya mau ulangi dulu Pak Ketua. Komisi 3. Ya, Komisi 3. Yang saya hormati Pak Kapolri yang diwakili oleh Pak Wakapolri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Tentu pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ya sesuai petunjuk Pak Ketua, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aras
dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dapil saya Sulawesi Selatan 2. Ya. Sebelumnya dari Komisi 5. Ya, siap. Nah, terkait dengan agenda kita hari ini adalah pembahasan tentang RKAKL yang tentu sama-sama kita tahu bahwa penganggaran tahun 2025 menurut Pagu indikatif di bawah dari tahun 2025 di bawah dari 24, sehingga tentu ini membutuhkan perhatian dari kita semua, sehingga insya Allah kita akan bahas lebih jauh agar ini bisa mengalami peningkatan dan dukungan dari kita semua. Yang pertama terkait dengan alokasi dan realisasi anggaran 2023, ini capaiannya cukup luar biasa 98,38%. Ya, ini menandakan bahwa rekan-rekan Polri dan jajaran tentu sangat pantas kalau kita selalu berikan dukungan, ya, karena hampir semua anggaran yang kita berikan mereka pergunakan dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, realisasi anggaran tahun 2024 ini sudah mencapai 42,49%. Ini juga insya Allah sangat optimis, apalagi tahun ini juga ada agenda sangat penting juga bagi bangsa ini, yakni Pilkada serentak yang akan dilaksanakan kepada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentu ini juga membutuhkan kesiapsiagaan dari kita semua, terutama rekan-rekan mitra kita dari Kepolisian Republik Indonesia yang tentu akan menentukan keamanan dan keberhasilan dari pilkada yang akan kita laksanakan. Dan tentu kemajuan bangsa ini akan ditentukan sejauh mana tingkat keamanan dan keberhasilan pilkada yang dilaksanakan tahun 2024 ini, sehingga 5 tahun ke depan insya Allah kita akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu kami mencermati secara detail apa yang disampaikan Pak Wakapolri tadi yang cukup panjang dan lengkap, dan tentu kita lihat juga bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Polri tahun 2023 juga menunjukkan peningkatan, tadinya 71,29 menjadi 73,01, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan support dan dukungan, sehingga tentu kebutuhan anggaran tambahan kurang lebih 60 triliun rupiah, ya, tentu kami harus mensupport agar apa yang menjadi tugas pokok dari teman-teman Polri menjadi bisa lebih maksimal. Agenda-agenda besar tentu menantikan kehadiran dari Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan bahwa terjaga dengan baik dan kita semua bisa menikmati seluruh keamanan-keamanan yang diberikan kepada kita sekalian. Kemudian tentu dengan kenaikan anggaran ini kita berharap juga seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di internal Polri juga bisa terselesaikan dengan baik. Kita melihat bahwa hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 juga masih ada beberapa kesalahan mendasar di penganggaran pengadaan yang tentu ini tidak boleh terjadi di akan datang, karena ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Namanya kesalahan penganggaran ini kan rutin yang dibelanjakan oleh seluruh instansi negara, sehingga ini kita harapkan bahwa kesalahan tahun ini kita harapkan tahun depan tidak mungkin akan terjadi lagi. Kita harapkan, dan semoga ini menjadi perhatian agar semua penyelenggara negara bisa clear and clean, dan ini semua bisa berjalan sesuai dengan rel yang telah kita tentukan secara bersama. Untuk itu, secara khusus, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan dukungan dan support agar seluruh program-program yang tertunda bila tidak diberikan anggaran tambahan kurang lebih 60 triliun ini, sehingga kami memberikan dukungan dan support agar ini bisa dilakukan penambahan.
sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan mendesak tahun 2025 yang merupakan ada era pemerintahan baru, tentu ini juga kami berikan support. Dan bahkan dari hasil pembahasan kemarin di Kementerian Keuangan di Banggar juga ternyata juga APBN kita juga kemungkinan besar akan bertambah, sehingga peluang untuk penambahan anggaran juga sangat besar. Barangkali begitu Pak Ketua, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Aras. Pak Pangeran barusan bisik-bisik sama saya. Ini masih keluarga Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto bukan ya? Brengosnya sama, ngomongnya mirip gitu deh. Izin ini. Iya. Izin memperpanjang 30 menit. Pak Wakapolri beserta seluruh jajaran, secara umum seluruh fraksi terhadap pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2022 rata-rata menyetujui. Yang kedua, atas permintaan tambahan anggaran untuk anggaran 2025 juga rata-rata menyetujui. Namun nanti kita akan coba ambil kesimpulan. Namun sebelum saya kembalikan kepada Pak Wakapolri untuk menjawab catatan-catatan tadi, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Kan masih ada. Silakan Pak Irjen Purnawirawan Sabarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Pak Wakapolri beserta seluruh pejabat utama. Kita akan menghadapi pilkada, saya mengatakan pilkada November 2024 itu Pak. Mungkin harus disiapkan dana untuk kontingensi dari Mabes Polri. Walaupun memang pilkada ini kan pengamanannya dananya APBD masing-masing. Tapi kan kalau terjadi kerusuhan itu pasti menggeser pasukan dari Mabes Polri, Pak. Saya sudah pernah mengalami di Kaltara dulu. Kaltara dulu itu rusuh. Kita datangkan Brimob dari Mabes Polri. Saya kira ini perlu diwaspadai juga untuk kontingensi kalau terjadi kerusuhan di pilkada-pilkada yang ada di Indonesia ini, Pak. Yang kedua, masalah IKN. IKN ini, Pak, kan pasti Mabes Polri akan menggeser bintara-bintara yang cukup besar. Saran saya, kuota untuk penerimaan bintara dan perwira di Polda Kaltim ditambah, Pak. Kalau Bapak geser orang-orang dari Jawa, itu 2-3 tahun sudah bikin permohonan lagi kembali ke Jawa. Sebaiknya dibuka mungkin kuota yang ada di Polda Kaltim, bintara-bintara, Pak. Bintara penerimaan rekrutmen bintara itu ditambah kuotanya sehingga bintara-bintara itu nanti yang akan bertugas di Mabes Polri. Kan gitu, Pak. Saran saya. Nah, ini anggarannya saya lihat belum tercantum. Ya bisa saja mungkin digeser dari Polda lain ke Polda Kaltim untuk rekrutmennya itu bisa terpenuhi sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Timur. Ini suara rakyat Kalimantan Timur, Pak. Suara rakyat Kalimantan Timur agar itu lebih banyak orang Kaltim lah yang jadi polisi. Itu mungkin banyak juga sudah bagus lah, ada dari pondok pesantren segala macam. Saya pikir cukup, Pak, untuk yang penting kuotanya dibuka untuk di Kaltim sehingga
nanti bintara-bintara itu sudah siap. Mereka lah yang akan bertugas nanti di Mabes Polri. Enggak. Share dari Mabes Polri juga besar, nanti biayanya mereka sudah punya rumah semua di sana, lebih enak Pak. Saya kira itu Pak saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabarudin. Ini kawan-kawan sudah tuntas menyatakan pendapat maupun statementnya, baik diri sendiri maupun mewakili fraksi. Kami kembalikan kepada Pak Wakapolri untuk memberikan jawaban atas beberapa catatan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi Dewan yang terhormat. Mohon izin kami menyampaikan tanggapan atas beberapa pertanyaan maupun masukan yang diberikan kepada kami pada rapat kerja siang hari ini. Yang pertama dari Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH, yaitu apresiasi atas kinerja Polri, kemudian terkait dengan rencana kepindahan ke IKN. Tentunya kami terima kasih atas dukungan selama ini kepada Polri sehingga pelaksanaan pengamanan agenda pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Terkait dengan kesiapan Polri di IKN, Polri telah menyiapkan diantaranya kesiapan kantor pusat. Saat ini sudah tayang lelang di mana akan diisi oleh PJU dan staf yang akan berkantor bersama-sama Presiden di kawasan inti pusat pemerintahan. Selain itu akan disiapkan kantor Polrestabes, gedung SPKT, dan 4 kantor Polsek sebagai sistem keamanan pada IKN. Kesiapan Command Center Polri yang mengintegrasikan security support dan aplikasi Smart Security Smart Center di IKN yang akan berlokasi di Polrestabes IKN yang pengendaliannya akan dilaksanakan oleh personel gabungan Mabes Polri tingkat nasional dan Polda Kaltim tingkat regional dan Polrestabes IKN di tingkat ibu kota. Kesiapan pergeseran personel Polri ke IKN dilakukan dengan mempedomani buku induk IKN di mana jumlah pemindahan personel Polri ke wilayah KIPP IKN tahap 1 tahun 2024 berjumlah 1.667 orang, terdiri dari jumlah personel pada kantor pusat sebanyak 700 personel dan personel pada sistem sebanyak 967 personel. Berkaitan kebutuhan Polri di IKN tahun anggaran 2024 sebesar 49,83 miliar, terdiri atas untuk Sarpras 700 personel yang bekerja di kantor pusat Polri, PJU, dan staf, anggaran yang dibutuhkan adalah 25,07 miliar. Kemudian Serpas untuk 967 personel pada Polsek tipe C, B, dan Command Center sebesar 24.737.739.000 rupiah sesuai rencana awal jumlah personel pada sistem sebanyak 967 personel yang akan mengawaki sistem dimaksud. Kemudian pada Ibu Dr. Rizky Aprilia tercantum pada Paku Indikatif Polri 2024 ada sumber anggaran dari hibah dan PLN yang tertera 6,5 triliun rupiah. Ini yang mohon penjelasan. Kemudian bagaimana global arah kebijakan Polri pada 5 poin F, yaitu membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. Terkait dengan selanjutnya adalah terkait dengan revisi Undang-Undang Polri. Yang pertama, peruntukan anggaran PLN adalah peralatan KPR, kemudian peralatan khusus intelijen, peralatan Tactical Response Monitoring and Vehicle Barreskrim Polri, kemudian Sarpras Komunikasi Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar, kemudian peralatan laboratorium forensik, alat lapor stasioner kewilayahan, kemudian alat serse pengendaraan bareskrim, Harsukat helikopter, kemudian untuk kegiatan di Inavis terkait dengan biometrik sistem. Yang ke-10 adalah pengembangan sistem komunikasi Wide Area Digital Tracking Polri. Yang ke-11 adalah peralatan DPI Dokpol dan laboratorium DNA.
helikopter ringan double engine, rencananya ada 12 untuk sedang dalam proses oleh Kemenq, dan 2 rencana pengadaan yang telah berjalan serta telah turun registrasinya yang akan dilakukan penyerapan, yakni akan dilakukan penyerapan. Kemudian peralatan khusus untuk kontra intelijen, kemudian peralatan Eco Mode Programmer. Sedangkan untuk dana hibah digunakan untuk pengadaan peralatan DPI Dokpol Laboratorium DNA, kemudian peralatan khusus penjinak bom, rantis angkut Brimob Polri sebanyak 15, kemudian peralatan Densus, peralatan Tactical Response Monitor dan Vehicle Barreskrim, kemudian untuk kegiatan Inavis, kemudian untuk melengkapi kebutuhan peralatan di Barreskrim, serta pembangunan jaringan-jaringan IT dan laboratorium fotografi kepolisian. Saat ini pengintegrasian data telah menjadi konsen dan program prioritas Bapak Kapolri yang telah masuk dalam program Beyond Trust Presisi Triwulan 2, di mana program menerapkan sistem pemolisian berbasis digital, yaitu kegiatan optimalisasi satu data Polri untuk mendukung pemolisian prediktif. Saat ini seluruh pengadaan terkait teknologi telah disatukan pengadaannya di Diftik Polri. Harapannya dengan penambahan anggaran Polri dapat mewujudkan kebijakan satu data Polri tersebut. Usulan tambahan sudah mengakomodir untuk revisi Undang-Undang Polri yang dimasukkan dalam pegawai dan belanja pegawai dan belanja barang sesuai dengan perkembangan dinamika tantangan global, regional, dan nasional. Mohon izin untuk Pak Supriyansah. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Tentunya keberhasilan Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat. Sampai dengan saat ini Polri berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika terkait dengan alokasi anggaran narkoba 2024 sebesar 567,4 miliar, kemudian usulan tambahan sebesar 524,5 miliar diharapkan nanti akan menjadi 1T. Dalam rangka memperkuat tugas Polri di wilayah perairan telah dilakukan pengalokasian anggaran dalam bentuk pengadaan kapal patroli melalui pinjaman dalam negeri. Ada beberapa pengungkapan narkotika sepanjang tahun 2024 yang menyita perhatian publik yang telah mampu diungkap oleh Barreskrim Polri, diantaranya pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu 10 kg dikemas dalam sebuah kaleng susu merek FNN, pengungkapan clandestine lab dan pengungkapan DPO kasus clandestine lab Sunter di Bali, kemudian pengungkapan home industri narkotika jenis sabu di Batam. Sepanjang tahun 2023 dan 2024, Barreskrim Polri telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba dan menyelamatkan kerugian negara. Pada tahun 2003 ada 41.855 LP, jumlah tersangka 54.535. Barang bukti dan yang disita adalah sabu-sabu seberat 6.876.782 gram, ada 34 juta orang lebih yang bisa diselamatkan. Ganja ada 8.395.941 gram, lebih dari 8 juta jiwa yang bisa diselamatkan. Ekstasi ada 1.691.200 gram, ada 5 juta orang lebih yang bisa diselamatkan. Tindak pidana narkoba 2024 sampai dengan April jumlah kasus 17.855 laporan polisi, di mana tersangka ada 22.177 orang. BB yang bisa disita sabu 2.194.560 gram, ini bisa
menyelamatkan lebih kurang 10 juta orang lebih. Kemudian ganja ada 1.703.659 gram, lebih dari 1,5 juta orang yang bisa diselamatkan. Ekstasi 2.228.758 gram, lebih dari 6,5 juta yang bisa kita selamatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Golkar yang telah menyetujui usulan tambahan alokasi anggaran bagi Polri. Pak Wihadi, mohon izin, terima kasih atas dukungan dan masukan yang diberikan kepada kami dan mendukung usulan tambahan anggaran kepada Polri. Harapannya usulan anggaran ini dapat meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan tugas, dan apabila usulan dipenuhi, kami akan menggunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri ke depan. Bu Eva yang dari Partai Nasdem, terima kasih Bu atas dukungannya dan terhadap dukungan terhadap penambahan anggaran Polri dan untuk pemindahan personil Polri dan kebutuhan mutasi dari Mabes Polri ke IKN sudah kami jelaskan tadi di depan. Pak Rano. Pak Rano. Kalau sudah meninggalkan nggak usah dijawab Pak. Pak Beni juga nggak ada. Pak Nasir Jamil mohon izin. Untuk APBN 2025 apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, seluruh jajaran Polri hingga saat ini selalu berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif yang mana telah terdapat pada salah satu program presisi yang segaris dengan arah kebijakan pemerintah. Kita patut syukuri bersama hingga saat ini situasi Kamtimas seluruh Indonesia tergolong aman dan kondusif. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi 3 dalam memperjuangkan dan mengarahkan mengawasi kegiatan kinerja Polri selama ini. Sebagaimana penyampaian dalam surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh pada tanggal 7 Juni 2024, Polda Aceh memerlukan anggaran pengamanan PON 21 di Aceh dan Sumut sebesar 32 miliar lebih. Dari usulan anggaran tersebut telah dianggarkan dari PP PON Provinsi Aceh sebesar 24 miliar 860 juta 253.821 dan telah teralokasi anggaran pada Dipa Biro Op Polda Aceh sebesar 1 miliar 147.339.000 rupiah, sehingga Polda Aceh mengusulkan kekurangan anggaran sebesar 6.304.461.274. Usulan anggaran tersebut saat ini dalam proses pembahasan di internal Polri, di mana perlu dilakukan penelitian dan review atas usulan yang disampaikan akan dialokasikan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran Polri. Untuk penataan asrama Polri akan menjadi perhatian kami. Kami juga meningkatkan kesejahteraan personel dalam hal tempat tinggal melalui alokasi anggaran surat berharga syariah negara dan rupiah murni. Pak Suding enggak ada. Pak Muhammad Aras, mohon izin, terima kasih, apresiasi dari P3. Enggak ada. Ada Pak Suding. Oh, iya. Mohon izin Pak Suding, terkait Satpras di daerah Posek akan menjadi perhatian dengan mempertimbangkan alokasi anggaran belanja modal di Polri dari bersumber rupiah murni. Kredit ekspor yang ada di Polri berasal dari pinjaman luar negeri menggunakan program kredit swasta asing yang dipergunakan untuk memenuhi Al-Matsus Polri. Total alokasi anggaran pinjaman luar negeri sebesar 6,5 triliun terdiri dari pengalihan peralatan untuk kedokteran forensik, penjinak bom, pengadaan kendaraan taktis, pasukan BRIMOB dan peralatan Densus, kemudian peralatan Bareskrim,
peralatan pengamanan jaringan IT, pengadaan helikopter, dan peralatan khusus identifikasi serta alat-alat khusus terkait dengan penanganan kasus narkotika. Surat berharga syariah negara berbasis proyek yang selanjutnya disebut SBSN adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga, di mana Polri adalah salah satu yang mendapatkan SBSN. Membangun rumah-rumah dan rumah susun dalam rangka peningkatan kesejahteraan Polri juga meningkatkan semangat untuk peningkatan pelayanan kepada publik. Pak Safarudin, berkaitan dengan kesiapan kontingensi, Mabes Polri telah menyiapkan skema kontingensi melalui operasi Amanusa 1 untuk mengatasi konflik sosial, Amanusa 2 untuk bencana alam, dan Amanusa 3 untuk penanganan kasus-kasus terorisme. Dengan dukungan personel Mabes Polri yang meliputi 3.000 personel Brimob dan 100 personel Sabara, Polri pun telah mengalokasikan anggaran untuk kontingensi sebesar 505 miliar rupiah. Terima kasih atas sarannya terkait dengan penerimaan personel dari Polda Kaltim untuk kesiapan personel yang nantinya akan mengawal IKN. Saat ini sudah ada 709 personel lulusan Diktuk Bintara tahun anggaran 2022, sementara ditampung di Polda Kaltim, khususnya di Polres-Polres penyangga IKN, sedangkan lulusan Bintara tahun anggaran 2023 tidak ada alokasi untuk IKN mengingat belum tersedia sarpras yang nantinya akan menampung personel-personel tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kita telah mendengarkan penjelasan sekaligus jawaban dari Pak Wakapolri atas pertanyaan yang disampaikan oleh seluruh rekan-rekan semua. Jadi clear ya. Agenda berikutnya adalah pembahasan rancangan kesimpulan rapat. Mohon ditayangkan dan Mbak Eva tolong dibantu membaca. Suara wanita lebih merdu sehingga enak dengarnya. Siap, Ketua. Silakan Mbak Eva. Ya. Kesimpulan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 Selasa 11 Juni 2024. 1. Komisi 3 DPR RI dapat menerima penjelasan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022. Pak Waka. 2, silahkan Mbak. 2. Komisi 3 DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar 104.300.810.000 rupiah dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar 60.680.827.000 rupiah sehingga menjadi sebesar 160.313.981.637.000 rupiah. Oke, iya Pak. Pak Ketua. Ya. Pak Ketua. Yang ketiga. Pak Ketua. Oh, senior, silahkan. Nah, walaupun mungkin untuk diketahui saja. Yang keras, senior. Jadi, jangan kita menerima penjelasan. Saya usulkan menyetujui usulan. Wah, ini memang orang kan? hukum ini.
Ya konkret. Nomor 2, penjelasan diganti menyetujui. Ya, menyetujui. Dan memperjuangkan. Kan Menyetujui ya, perjuangannya di poin 3. Menyetujui. Ya, nggih. Menyetujui. Ya udah menerima dan menyetujui. Ya, namanya juga ini. Jadi poin ketiga ini terkait dengan nanti besarannya, Pak. Harus ada pembicaraan lebih detail lagi. Mungkin bukan hanya 60, siapa tahu malah 65. Kan ketambahannya, kan gitu loh, kita tidak tahu. Jadi ini kan ada debat karena sudah di hulu itu Pak Dr. Nasir tahu itu bahwa hari ini di hulu sudah terjadi perdebatan yang cukup kuat berapa dana yang dipakai untuk tambahan perubahan ini. Itu loh, ini lagi debat kenceng. Jadi nanti ini mesti ada pembicaraan tambahan lagi, tapi pengusahannya masih nanti, Pak. Dimulainya di ujung itu 2 sampai 4 September. Jadi lobbynya masih panjang. Gini dulu aja ya. Setuju? Mbak Eva, diulangi tolong supaya kita dengerin. Yang ketiga. Ini baca angkanya agak susah, Ketua, diulangi pula. Baik. 2. Komisi 3 DPR RI menerima dan menyetujui usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.430.300.810.000 dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp60.643.680.827.000 sehingga menjadi sebesar Rp313.931.637.000. Senior Pak Beni, oke. Yang ketiga. 3. Terkait usulan tambahan anggaran pada poin 2 tersebut di atas, Komisi 3 DPR RI akan melakukan evaluasi dan pendalaman terlebih dahulu dengan mitra kerja pengusul. Setuju ya? Hadirin yang kami hormati, Bapak Wakapolri beserta seluruh jajarannya, terima kasih sekali telah memenuhi undangan kami di dalam pembahasan rapat anggaran pada sore hari ini. Dan kepada seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3 dan pimpinan Komisi 3, terima kasih pula atas kehadirannya. Saya kira rapat bisa kita akhiri, karena ini masih merupakan rapat anggaran, besok kita mulai lagi jam 10, tetapi dengan mitra LPSK dan Komnas HAM, sehingga rapat kami skors